Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Microsoft Word, terutama tentang penggunaan font atau typeface. Ikuti terus video ini, jangan sampai terlewat. Klik like, klik komen, lalu share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tentu kita mengenal software Microsoft Word. Ini adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan untuk kepentingan atau keperluan pengelolaan dokumen, terutama dokumen yang berkaitan dengan dokumen teks. Jadi Microsoft Word ini menjadi standar di beberapa instansi dan mungkin di komputer Anda sudah terpasang Microsoft Word dari berbagai macam versi ya, mulai versi 2007, 2010 mungkin, versi 2013, 2016, 2019, ataupun versi 365. Nah, baik, langsung saja saya akan membahas bagaimana penggunaan atau bagaimana kita mengelola font atau jenis font atau typeface, biasanya disebut seperti itu, dalam Microsoft Word. Kenapa kita harus mengelola font kita? Karena dalam konteks profesional, tentu setiap perusahaan itu punya karakteristik tersendiri. Karakteristik yang melekat pada sebuah perusahaan, sebuah instansi. Salah satunya adalah jenis font. Nah, jenis font ini harus standar dan sama dalam berbagai aplikasi. Di antaranya adalah surat menyurat, terus aplikasi-aplikasi yang lain seperti formulir, teks di website, teks di buku, dan lain sebagainya. Jenis fontnya biasanya seragam, karena itu merupakan ciri khas atau identitas. Nah, banyaknya jenis font di sini bisa kita lihat kalau di Microsoft Word ada di bagian ribbon dan ada di tab home. Bagian ribbon sini ada jenis font. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali jenis-jenis font, baik font yang standar atau font bawaan dari Windows ataupun font-font yang tambahan. Nah, biasanya kita terkadang itu agak sembrono ya dalam memilih font. Sembrono dalam arti kita tidak memperhatikan konteks. Jadi tadi saya bahas bahwa kalau kita bekerja dalam konteks profesional, misalkan kita bekerja di sekolah, di perusahaan, atau di lembaga-lembaga tertentu, mereka pastinya mempunyai jenis-jenis font tertentu yang mencerminkan karakteristik perusahaannya atau karakteristik institusinya. Nah, nggak mungkin dong kalau kita bikin surat terus fontnya yang aneh-aneh gitu kan, fontnya yang tidak bisa terbaca. Nah, tentu ini akan sangat menyeramkan ya dan terlihat aneh. Nah, baik, untuk yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama dalam kesempatan kali ini adalah kita harus memahami dulu yang namanya text attribute atau atribut teks. Ya. Sebuah font banyak sekali atributnya, ya. Jadi atribut ini mendefinisikan bagaimana sebuah font itu terlihat. Ya, dan bagaimana sebuah font itu baiknya digunakan. Kenapa kita harus mempelajari typeface, font, dan teks dalam video kali ini? Karena selain warna dan kerapian dokumen, font ini juga unsur penting dalam dunia profesional ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, jadi kalau kita memilih jenis font yang tidak tepat, tentu dokumen kita juga akan kelihatan tidak efektif dan aneh gitu kan. Secara umum kalau dalam dunia desain yang berkaitan dengan font, huruf dan lain sebagainya, itu kita biasa menyebutnya sebagai tipografi. Dan dalam istilah tipografi ini ada beberapa istilah yaitu typeface,
dan font. Lantas apa bedanya typeface dan font? Typeface adalah keluarga font. Jadi dalam typeface itu ada banyak sekali jenis-jenis font yang berbeda. Nah, font adalah suatu kumpulan huruf yang di dalamnya ada huruf, angka, atau simbol-simbol yang memiliki bentuk atau karakter tertentu. Nah, itu bedanya antara typeface dan font. Jadi font merupakan bagian dari typeface. Sebagai contoh, salah satu jenis typeface adalah serif dan sans serif. Contoh dari typeface serif itu biasanya yang paling sering kita temui dan sering kita gunakan adalah Times New Roman. Times New Roman. Ini adalah typeface serif. Sedangkan untuk typeface sans serif misalnya font ini Roboto. Ya. Jadi terlihat bedanya di sini. Namun kita tidak akan membahas itu. Jadi yang kita bahas hanyalah bagaimana mengefektifkan penggunaan font dalam dokumen Microsoft Word kita. Apakah Anda sudah memahami cara mengganti font? Ya, untuk mengganti jenis font, biasanya kita blok teks yang kita tuliskan di halaman kerja kita. Kita menuju ke ribbon, ke tab home, dan di ribbonnya di sini kita klik, maka di sini akan ada banyak sekali jenis font. Nah, kita bisa memilih salah satunya di sini. Klik misalnya Times New Roman. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengganti warna? Caranya hampir sama. Kita blok kata atau teks yang ingin kita ganti. Terus kita ke bagian atas, di sini ada font color. Nah, ini kita pilih. Misalnya, kita berikan warna yang berbeda. Nah, ini dia. Nah, mudah bukan? Nah, ini beberapa cara untuk melakukan pergantian warna font. Terus bagaimana kita membuat bentuk-bentuk atau gaya yang lain, misalnya bentuk tebal, miring, garis bawah, dan sebagainya. Tetap kita harus memblok kata, huruf, ataupun kalimat yang ingin kita edit. Nah, kita langsung menuju ke sini, kita klik bold. Maka dia akan berubah menjadi tercetak tebal. Ini misalnya miring, kita pilih yang italic. Nah, maka dia akan miring. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kita pilih yang underline. Maka dia akan bergaris bawah. Jadi, cukup diingat-ingat saja. Untuk cetak tebal adalah bold, untuk cetak miring adalah italic, dan untuk cetak bergaris bawah adalah underline. Sedangkan untuk coret, ya kan, istilahnya coret. Kadang-kadang kita menemui ada dokumen dengan kata yang dicoret, atau surat keterangan biasanya kan coret yang tidak perlu. Nah, kayak gitu kita langsung menuju ke strike through. Di sini di sebelah kanan dari underline. Nah, maka dia akan muncul coret seperti ini. Jadi sangat mudah. Kenapa ini harus kita kuasai? Karena ketika nanti kita bekerja dengan dokumen, kita akan bersinggungan langsung atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengubah size ataupun ukuran dari sebuah font? Jadi di sini di menu ribbon, di sini ada, kalau yang di sebelah kiri adalah nama fontnya, yang di sebelah kanan ini adalah besarnya font. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi. Kita cukup blok kata atau huruf atau kalimat, terus kita pilih besaran ukurannya. Jadi di sini ini ukuran 72. Ini misalnya ukuran 36. Terkadang hal-hal seperti ini perlu ya
kita pahami, karena apabila kita tidak memahami ini, tentu nanti kita akan sembarangan dalam mengubah ukuran-ukuran font. Dan ini tentu saja akan membuat kualitas dokumen kita menjadi tidak standar. Ketika kita melakukan formatting font, ya, kita juga bisa melakukan formatting font melalui font dialog box. Ya. Jadi di setiap ribbon ini selalu ada icon segitiga, icon panah ya di pojok kanan bawah. Nah, itu kita bisa membuka font dialog box. Kita klik, maka akan tampil kotak dialog. Ini berkaitan dengan font. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan juga di sini. Nah, untuk mengaktifkan ini, klik di pojok kanan bawah di ribbon font ya. Jadi di sini kita bisa melakukan formatting mulai dari nama font, stylenya apakah regular, italic, bold atau bold italic. Ukurannya juga bisa kita setting di sini, warnanya juga bisa kita atur. Terus gaya garis bawahnya di sini juga bisa kita atur. Terus efeknya strike through, double strike through yang coret tadi ya. Kalau double strike through yang coret 2. Superscript ini posisinya ada di atas. Jadi misal kita menuliskan rumus, nanti superscript dan subscript ini akan sangat kita butuhkan. Nah, kita coba aja. Jadi misalkan saya ingin membuat new ini menjadi superscript atau letaknya ada di atas. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita kecilkan ini biar terlihat jelas. Nah, jadi terkadang ketika kita menulis rumus matematika gitu kan, kita biasanya kan menemui kuadrat. Cara penulisannya seperti tadi. Jadi kita menggunakan subscript atau superscript. Jadi itu beberapa cara atau teknik melakukan formatting font di dokumen Microsoft Word. Di video selanjutnya saya akan membahas beberapa hal yang masih terkait dengan font. Misalnya memilih font dengan menggunakan tema, merubah temanya, dan lain sebagainya. Ikuti terus video-video dari saya. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, share video ini, dan tentunya subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.